Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rizika Ferusya Muhammad. Pada kesempatan siang hari ini, saya bertugas untuk menyampaikan sosialisasi terkait penggunaan NIK sebagai NPWP berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Sleman ini. Langsung saja bahasan yang pertama, yaitu sekilas tentang UU HPP. Yang kedua adalah ketentuan terkait penggunaan NIK sebagai NPWP. Dan yang terakhir adalah hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekilas tentang UU HPP. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan bertujuan untuk membuat peraturan perpajakan di Indonesia berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Penggunaan NIK sebagai NPWP ini telah berlaku sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ditetapkan. Ini merupakan implementasi untuk mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dengan data kependudukannya. Atas peraturan ini, maka kita tidak perlu lagi mendaftar NPWP. Karena dengan memiliki nomor induk kependudukan, kita sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Apabila kita sudah memiliki KTP, maka kita sudah resmi menjadi wajib pajak. Tapi, apakah dengan memiliki KTP maka kita wajib membayar pajak? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kewajiban untuk membayar pajak hanya dikenakan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif, yaitu menerima penghasilan, dan syarat objektif, yaitu penghasilannya di atas nilai yang telah ditentukan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dari UU HPP ini adalah ketentuan berlakunya. Ketentuan umum perpajakan seperti penggunaan NIK sebagai NPWP berlaku sejak undang-undang ini ditetapkan. Namun, perubahan terkait undang-undang yang lain seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, waktu berlakunya berbeda. Perubahan terkait pajak penghasilan sendiri mulai berlaku di tahun pajak 2022. Dan peraturan tentang pajak pertambahan nilai mulai berlaku di tanggal 1 April 2022. Hal lain yang perlu diperhatikan dari UU HPP adalah yang pertama, tentang peredaran usaha tidak kena pajak. Sebelumnya, pengusaha orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dikenakan pajak final, yaitu 0,5% dari total peredaran omsetnya. Dengan peraturan ini, maka berapapun omsetnya, walaupun subjek pajak itu belum mendapatkan keuntungan, maka telah dikenakan pajak. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, untuk wajib pajak pengusaha orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta, tidak perlu membayar pajak. Aturan lainnya adalah lapis pertama menjadi 60 juta. Seperti yang kita tahu bahwa pajak di Indonesia ini untuk orang pribadi bersifat progresif. Untuk penghasilan dari 0 sampai 50 juta dikenakan pajak 5%, 50 sampai 250 juta dikenakan pajak 15%, dan seterusnya. Nah, aturan ini mengubah aturan yang lama sehingga memperlebar
rentang penghasilan di lapisan pertama menjadi 0 sampai 60 juta, dari yang sebelumnya 0 sampai 50 juta. Aturan yang berikutnya adalah tentang tambahan lapisan kelima. Aturan ini merupakan aturan baru, karena pada sebelumnya, untuk setiap penghasilan di atas 500 juta, itu dikenakan pajak 30%, berapapun penghasilannya. Atas pemberlakuan aturan ini, maka setiap penghasilan yang lebih dari 5 miliar dikenakan pajak yang lebih tinggi, yaitu 35%. Nah, ringkasan dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama adalah kita tidak perlu lagi untuk mendaftar NPWP. Kenapa? Karena kita sudah memiliki NIK. Yang kedua adalah punya KTP bukan berarti kita wajib bayar pajak, karena kewajiban perpajakan hanya berlaku untuk wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang ketiga adalah pahami kapan berlakunya aturan. Tidak semua aturan di UU HPP mulai berlaku saat UU HPP ditetapkan. Yang keempat adalah peredaran usaha tidak kena pajak. Pengusaha yang omsetnya di bawah 500 juta tidak perlu membayar pajak. Yang kelima adalah lapisan pertama untuk pajak penghasilan orang pribadi diperlebar menjadi 0 sampai 60 juta. Dan yang keenam adalah lapisan terakhir atau lapisan kelima mulai ditetapkan dengan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan pajak 35%. Dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat saya simpulkan bahwa peraturan ini merupakan keinginan pemerintah untuk menyederhanakan sistem administrasi peraturan perpajakan, serta berkeinginan untuk membuat peraturan perpajakan di Indonesia ini berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan ke link email yang telah tertera di layar. Banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.